Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang, Delusion Princess kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Di video kali ini, sebetulnya ini adalah sebuah video yang aku gak bisa bilang ini benar-benar 100% impromptu atau mendadak. Karena aku sudah punya rencana mau buat video ini tuh cukup lama, tapi baru tereksekusi ya sekarang ini mendadak. Dibilang mendadak banget, enggak juga sih. Tapi dibilang terencana banget juga enggak. So, seperti kalian sudah baca di judulnya, aku mau membantu teman-teman. Kita akan cari tahu bersama-sama bagaimana sih kondisi hidup kamu secara general, karena atau ini general reading di sepanjang tahun 2024 nanti. Tapi sebelumnya, lagi-lagi aku perlu ingatkan dulu kalau ini adalah general reading. Karena ini general reading, berarti yang nonton pasti banyak dong. Dan kalau kamu rasa pesan nanti nggak resonate buat kamu, nggak apa-apa, mungkin video ini memang bukan buat kamu. Tapi kalau misalnya kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like ya. Komen ke aku, dan kita sama-sama mendoakan, serta mengafirmasikan yang baik. Kalau misalnya nanti ada pesan yang kurang enak, tarot tuh mengikuti energi. Jadi, energi masih bisa berubah. Oke? Tapi aku mengharapkan yang terbaik buat siapapun, followers, subscribers, dan penonton Delusion Princess dimanapun kalian berada. Kali ini, aku sudah menyediakan 3 opsi atau 3 alat bantu merchandise gelang kristalnya Delusion Princess. Kamu bisa tenangkan dirimu sendiri dulu, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan. Lalu kamu bisa pilih antara opsi nomor 1, Amazonite. Ini salah satu kristal favorit aku sih dari dulu sampai sekarang. Terlepas dari warnanya yang lucu, Amazonite itu memang identik dengan throat chakra. Dan aku suka banget sama Amazonite. Lalu nomor 2, opsi nomor 2 itu ada purple agate. Dan opsi nomor 3 itu ada ini Unakite kalau nggak salah. Sebentar, aku mau mastiin dulu daripada kita salah kan. Aku mau memastikan. Tapi teman-teman bisa pilih antara opsi nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Sebetulnya kalau kamu tertarik buat pilih lebih dari 1, nggak apa-apa sih. Karena mungkin ada pesan tambahan lain yang perlu kamu dengar dari opsi-opsi yang ada di sini. Oh, ini Ruby Zoisite, sorry. Nomor 3 itu Ruby Zoisite. Kenapa aku bilang Unakite ya? Oh, Unakite juga hijau, tapi ini Ruby Zoisite. Menarik. Coba kita lihat nanti readingnya kenapa ada Unakite, kenapa aku sebut Unakite. Tapi teman-teman bisa pilih antara opsi nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kita akan cari tahu kira-kira apa yang akan terjadi dalam hidup teman-teman di sepanjang tahun 2024 nanti. Kalau teman-teman sudah memilih, kita akan mulai dari opsi nomor 1. Yang lainnya disingkirkan dulu. Oke. Untuk teman-teman yang pilih opsi Amazonite, apa yang akan terjadi dalam hidup teman-teman yang pilih opsi nomor 1 di sepanjang 2024. Kemungkinan besar aku akan pakai atau baca reversal atau yang kartu yang kebalik. Nah, let's see. Apa yang akan terjadi dalam hidup teman-teman di 2024? The Star. Ada wish fulfillment nih. Ada mimpi atau harapan yang akan jadi kenyataan. Ten of Wands. Oh my god. Ini lagunya aku lagi play instrumental di YouTube. Lagunya TXT yang Map of the Star. Ada Three of Cups. Dan bottom of deck-nya ada Strength. Coba deh kalian dengerin lagunya TXT yang Map of the Star. Ini salah satu lagu favorit aku juga sih. Lagu yang menurutku tuh liriknya, maknanya manis. Dan lagunya nadanya juga enak gitu dengerin. Tapi aku rasa teman-teman yang pilih nomor 1 nih ada harapan yang
akan jadi kenyataan. Entah itu harapan dengan kamu mau memanifestasikan hubungan asmara yang lebih sehat, atau kamu mau memanifestasikan hubungan pertemanan yang lebih sehat, kamu mau memanifestasikan pekerjaan yang lebih baik lagi, atau apapun ya, emang kamu sudah you've been really longing for that and craving for that. Kamu sudah sangat mendambakan hal itu yang mau kamu capai. Kamu sudah sangat mendambakan hal itu yang memang kamu incar. Tapi aku rasa kemarin ini bukan suatu hal yang muncul secara mendadak sih, tapi lebih ke harapan ini adalah jawaban dari doa-doa kamu, jawaban dari penantian panjang kamu, dan jawaban dari usaha yang sudah kamu keluarkan juga loh. Jawaban dari sesuatu hal yang you've put effort there. Kamu mengeluarkan tenaga, kamu mengeluarkan usaha di situ loh. Misal, kamu pengen pekerjaan kamu jadi lebih sukses. Nah, kamu selama ini sudah berjuang untuk mungkin jadi lebih, mungkin misal ya, contoh ya, misal kamu itu punya bisnis online. Terus kamu sudah mengusahakan, kamu belajar branding mungkin, kamu belajar marketing, kamu belajar memperbaiki kualitas produk kamu, dan lain sebagainya. Sudah ada usaha yang kamu lakukan di belakang layar, yang mungkin orang lain gak lihat. Dan kamu sudah berdoa mungkin, kamu sudah mengharapkan, kamu sudah melakukan yang terbaik lah menurut kamu. Dan di 2024 itu ibaratnya usahamu tidak akan terbuang sia-sia. Semesta tahu dan semesta lihat usaha kamu. Semesta lihat penantian kamu. Semesta lihat mungkin waktu-waktu ketika kamu berdoa diam-diam gitu loh, yang orang lain gak tahu. Atau kamu berusaha diam-diam yang orang lain juga gak tahu. Dan yang aku rasakan adalah kalian itu mungkin pernah dikecewakan. Kalian yang pilih nomor 1 pernah kecewa, entah memang dalam targetmu mengejar mimpi ini kamu pernah gagal, atau kamu pernah dikhianati, kamu pernah merasa kayak pokoknya ada kegagalan yang terjadi, dan kegagalan ini bikin kamu sempat ngerasa insecure atau unworthy, gak layak, gak pantas buat bahagia, atau gak layak dan gak pantas untuk meraih mimpi, meraih bintang. Cuman this file is strongly related to forgiveness. Aku benar-benar ngerasa kalian itu mungkin sepanjang tahun 2023 atau sebelum-sebelumnya, sejauh ini lah ya, sejauh ini kamu sudah banyak belajar tentang makna pengampunan, makna forgiveness. Entah kamu sudah berusaha untuk maafin atau mengampuni orang yang pernah nyakitin kamu, orang yang pernah ngecewain kamu. Dan forgiveness atau pengampunan yang sudah kamu lakukan itu yang akhirnya malah buka jalan. Akhirnya bikin hidup kamu gak jadi stagnan lagi. Karena mungkin kalian tuh sempat terjebak dalam pola atau dalam arus kepahitan, atau dalam pola dan dalam arus emosi. Kamu mungkin merasa emosi sama orang yang pernah ngecewain kamu, nyelingkuhin kamu, mengkhianati kamu, atau mencuri apa yang sudah menjadi hak kamu. Tapi kamu akhirnya sadar kayaknya emosi gue atau kepahitan gue atau amarah gue yang gak selesai itu malah bikin gue stagnan deh. Itu malah bikin gue gak bahagia deh. Dan kamu akhirnya melepaskan itu. Kamu melepaskan beban itu dan kamu memilih untuk yaudah, let the past stay in the past. Yaudah, kasih titik. Aku mau menyambut 2024 dengan energi baru, dengan awal baru, dengan kalau aku harus perlu mengulang dari awal, gak apa-apa aku ulang dari awal. Tapi aku gak mau terbebani dengan apa yang sudah lewat. Mungkin kalian juga belajar banyak tentang mengampuni, entah itu mengampuni keluarga, atau mengampuni orang tua kamu yang pernah nyakitin kamu, atau mengampuni dirimu sendiri yang kamu rasa kamu di masa lalu pernah gagal. Tapi bukan berarti kalian kabur-kaburan dari luka loh, atau kalian kabur-kaburan dari kecewa, atau kalian kabur-kaburan dari apapun penyebab luka dan penyebab sakit yang kamu rasakan itu loh, yang sempat bikin stagnan. Aku rasa kalian itu bener-bener sudah banyak menghabiskan waktu buat healing, buat pulih, buat nyembuhin diri dari trauma, dan kamu kasih kesempatan buat dirimu bertumbuh dari lukamu. You're not letting your pain stop you anymore. Kamu gak mau mengizinkan luka atau trauma dan ketakutan kamu atau bayang-bayang masa lalu kamu jadi batu sandungan lagi.
Dan ketersediaan atau willingness kamu untuk bertumbuh, ketersediaan atau willingness kamu untuk belajar, itu yang malah membukakan pintu. Dan aku rasa 2024 tuh akan jadi tahun dimana akhirnya pintu-pintu yang kamu sempat tunggu banget agar pintu-pintu itu kebuka, akhirnya ya kebuka. Pintu rezeki, pintu jodoh, pintu pertemuan dengan soul family kamu atau keluarga jiwa kamu. Aku bisa bilang ya, rangkum dalam satu kalimat, 2024 buat kamu itu akan jauh lebih membahagiakan dibanding tahun-tahun sebelumnya. For real. Tapi lagi-lagi, ini bukan suatu hal yang simsalabim muncul gitu loh. Tapi ini suatu hal yang memang sudah kamu doakan, sudah kamu harapkan, sudah kamu manifestasikan, sudah kamu usahakan. Dan sekarang vibrasi kamu tuh sudah selaras. Frekuensi kamu udah selaras untuk mendapatkan segala yang sudah kamu nanti-nantikan ini. Dan aku pengen bilang buat teman-teman yang pilih nomor 1, you guys have to know that you're stronger than you thought you are. Kamu perlu tahu kalau kamu tuh jauh lebih kuat, jauh lebih tangguh, jauh lebih dewasa, jauh lebih bijaksana dari apa yang kamu duga. Mungkin banyak di antara kalian yang sempat ngerasa seakan kamu takut buat dikhianati, kamu takut kecewa, kamu takut sakit. Terus kamu memaksakan diri buat jadi people pleaser. Kamu memaksakan diri ngikutin semua keinginan orang atau ngikutin semua harapan orang. Ya ujung kamu capek sendiri. Tapi di 2024 kamu akan kasih kesempatan buat dirimu untuk pulih, bangkit, dan I wanna stand up for myself. I wanna speak up for myself. I wanna fight for my own life. Aku pengen belajar, aku pengen berusaha, aku ingin memperjuangkan yang terbaik buat hidupku sendiri dan masa depanku gitu loh. Lucunya adalah tiba-tiba baterai kameraku tuh mau habis. Padahal tadi aku lihat masih 2 bar dari 4 bar. Dan ini tuh baru sekitar 11 menitan. Cuman ini yang aku bilang tadi. Kalian mungkin saat ini di akhir 2023, karena kebetulan aku rekamin ini kan di akhir 2023, kamu tuh sebetulnya lagi ngerasa capek atau jenuh. Tapi kamu gak pengen kehilangan harapan. Kamu gak pengen nyerah. Karena jauh di dalam lubuk hati kamu pun kamu tahu, I deserve better. I deserve the best. Kamu tahu, kamu berhak untuk mendapatkan yang lebih baik lagi. Kamu tahu, kamu berhak untuk mendapatkan hal-hal yang bahkan lebih membahagiakan dibanding apa yang pernah bikin kamu sakit. Aku benar-benar merasakan teman-teman yang pilih nomor 1 ini pernah tiba di titik betrayal. Severe betrayal bahkan. Atau pengkhianatan yang besar. Dan pengkhianatan ini bikin kamu sempat entah kamu takut buat buka hati, takut buat percaya cinta, atau takut buat berteman, takut buat bersosialisasi. Tapi di tahun 2024 itu Tuhan akan menggantikan semua yang sudah terhilang itu. Lihat deh kartunya. Nih, Three of Cups. Mungkin kalian selama ini memang fokus untuk membenahi diri, memperbaiki diri. Fokus ke self-healing, fokus ke self-improvement. Fokus ke meningkatkan kualitas diri dalam cara apapun. Dan ya we attract what we are kan. Kita menarik apa yang we attract what we are kan. Kita pasti akan menarik apa yang memang sudah selaras, sudah matching lah dengan, aku bisa bilang, frekuensi field kita atau frekuensi energi kita. Kalian aku rasa juga sudah banyak beradaptasi loh ini. Kamu sudah banyak beradaptasi, kamu sudah banyak berusaha untuk memperbaiki diri, kamu sudah banyak untuk forgiveness, mengampuni. Mengampuni bukan cuma mengampuni orang yang udah nyakitin kamu, tapi kamu mengampuni dirimu sendiri yang mungkin kamu sempat merasa dirimu itu korban atau dirimu paling tersakiti. Kalau kamu punya victim mentality. Nah, karena ibaratnya Tuhan dan semesta lihat, oh dia udah siap. Tuhan dan semesta lihat, oh anak ini sudah bisa bertanggung jawab atas harapannya dia. Dia sudah nggak lagi terjebak dalam kepahitan, dia sudah nggak lagi terjebak dalam duka, dia nggak lagi terjebak dalam hal-hal negatif, vibrasi negatif. Ya udah dikasih aja. Emang udah waktunya gitu loh. See, Taurus, trust, patience, sensuality. Entah kamu yang nonton itu berzodiak Taurus atau di berchat kamu ada unsur-unsur elemen Taurus, tapi yang membawa kamu ke titik 2024 yang lebih membahagiakan itu adalah kesabaran kamu, kegigihan kamu, rasa percaya kamu, iman kamu.
dan ketersediaan kamu untuk berserah. Aku rasa banyak di antara kalian yang mungkin memang fokusmu di 2024 itu pengen sih ada alasan tiba-tiba. Tapi somehow aku nggak terpanggil buat nge-pause dulu. Bukan maksud untuk melecehkan atau tidak menghargai agama tertentu, tapi this is the energy that I'm feeling. Kalian tuh benar-benar terkoneksi dengan spiritualitas. Kalian benar-benar terkoneksi dengan apapun agama dan Tuhanmu. Kamu bonding dengan Tuhan. Ibaratnya kayak kamu, misal kalau kamu dulu minta ke orang lain, minta uang, minta rezeki, minta kerjaan, minta cinta, ngejar jodoh, minta ditemenin. Kamu akhirnya sadar kalau ketika kamu menginginkan suatu hal, ya udah, kamu tuh perlu minta langsung ke yang ciptain kamu, Tuhan semesta, yang punya langit, bumi, dan segala isinya. Saturn, Mars, dan bottom of deck atau kartu paling bawahnya kita lihat, house 8 house, transformation, karma, facing fears, dan legacies. Di sini ada Taurus, trust, patience, sensuality. Saturn, feel restricted, experience struggle, learn hard work, and patience. Lagi-lagi patience, kesabaran. Mars, move forward and defend self. Aku merasakan banyak di antara teman-teman. Sorry, Mercury retrograde. Aku rekaman itu lagi di Mercury retrograde, dengan Mercury retrograde. Aku merasakan banyak di antara teman-teman yang kamu tuh sudah sempat, mungkin kamu berasa kayak di borderline, di titik kamu pengen kehilangan harapan, kamu hampir kehilangan harapan, kamu pengen nyerah, kamu ngerasa pengen give up, tapi di titik-titik kamu pengen menyerah, atau di titik-titik kamu mulai ngerasa kayak galau banget ya, ngerasa unworthy dan gak bahagia, Tuhan punya caranya, semesta punya caranya untuk ibaratnya nunjukin ke kamu kalau, hey, kamu gak sendirian loh. Banyak hal lain yang bisa kamu syukuri loh. Banyak hal-hal sederhana lain yang mungkin bisa kamu syukuri loh. Dan pengalaman-pengalaman yang kamu alami sejauh ini, mereka terjadi bukan cuma kebetulan. Kamu ngerasa kamu sendirian, padahal kamu gak pernah sendirian. Ada kami loh, ada Tuhan loh, ada semesta loh, ada malaikat pelindung kamu loh, ada keluarga jiwa kamu loh, atau soul family kamu, atau bahkan ada orang-orang yang presence mereka atau keberadaan mereka dan vibrasi mereka, misalnya mungkin tarot reader favorite kamu, atau aku mungkin, atau siapapun lah, tarot reader, coach, mentor, astrologer, atau content creator favorite kamu yang kamu rasa vibrasi mereka tuh nyaman buat kamu. Nah, itu juga adalah perpanjangan tangan Tuhan, perpanjangan tangan semesta yang mereka dikirimkan buat bantu kamu untuk berada di jalur yang tepat gitu lah. Mereka itu adalah guidance buat kamu. Orang-orang yang kamu ngerasa nyaman sama mereka, itu sejauh ini, bahkan di tengah kamu ngelewatin masalah, mungkin kemarin-kemarin, itu adalah caranya Tuhan untuk tetap menjaga kamu loh, menjaga kamu dan mengawasi kamu. Somehow aku pengen ngomong, whatever you've lost, that's not entirely your loss. Apapun yang perlu kamu lepaskan, apapun yang kamu perlu ikhlaskan, segala bentuk kehilangan yang kamu pernah jalani sejauh ini, itu sebenarnya bukan kehilangan loh. Itu adalah caranya Tuhan, caranya semesta menyelamatkan kamu dan menjaga kamu supaya kamu tidak jatuh ke lubang yang salah, supaya kamu tidak terobsesi pada hal-hal yang salah. Itu caranya semesta mendisiplinkan kamu dan buat kamu bisa belajar sabar dan lebih menghargai, lebih bersyukur dalam prosesmu. Nah, mungkin untuk kamu bisa tiba di titik, aku bilang tadi kan, mungkin untuk kamu bisa tiba di titik tempatmu berada sekarang menyambut 2024 itu, kamu sudah melewati banyak transformasi, kamu sudah melewati banyak perubahan-perubahan. Entah itu masalah yang besar, masalah yang kecil, atau apapun. Tapi lagi-lagi, you are stronger than you thought you are. Kalian itu jauh lebih kuat dibanding apa yang kamu duga. Dan kamu sudah bisa menghadapi ketakutan kamu sudah bisa menghadapi dan menyembuhkan luka kamu sudah bisa berdamai dengan dirimu sendiri, lebih menghargai makna utuh, makna cukup, makna stabil. Dan usahamu selama ini tidak sia-sia.
Di 2024 itu adalah waktu buat kamu memetik, memanen hasil kerja kerasmu semuanya. This is beautiful. Oke? Aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 1. Kalau kalian rasa pesan ini resonate, jangan lupa untuk like ya. Komen kasih aku, dan kalian boleh banget share video ini ke siapapun kenalan kamu yang mungkin perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Relation Priestess. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum subscribe dan kamu penonton baru. Follow aku juga dong di Instagram, di TikTok, dan di Twitter, supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Karena nomor 1 sudah, aku mau minum dulu sebentar sebelum kita lanjut buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2 atau teman-teman yang pilih gelang kristal Purple Agate, kita akan cari tahu kira-kira apa yang mungkin akan terjadi dalam hidup teman-teman di tahun 2024. Oke. Page of Wands, 5 of Wands, Passion, Desire, Competition, Queen of Swords. Tadi aku bilang Passion, Desire, Competition, Justice. Bukan dalam cara negatif sih, tapi aku rasa teman-teman di 2024 itu akan lebih berani untuk memperjuangkan apa yang kamu mau. Aku nggak tahu apakah teman-teman mungkin di masa lalu kamu pernah dibully mungkin, atau kamu pernah tertindas, atau kamu pernah ada orang-orang atau situasi yang bikin kamu ngerasa minder dan nggak yakin sama potensi kamu, atau minder dan nggak yakin sama bakat kamu, minder dan nggak yakin sama talenta kamu. Tapi di 2024 itu kalian akhirnya akan lebih memberanikan diri untuk mungkin dimulai dari kamu bertanya ke dirimu sendiri kali ya. Dimulai dari kamu bertanya ke dirimu sendiri kayak, kenapa sih gue? Kok gue kayaknya gak enakan banget sama orang lain? Kok gue nya kayaknya gampang banget ya ditindas, diinjek-injek sama orang lain? Kok gue musingin banget apa omongan orang? Padahal kan ini jelas-jelas hidup gue. Kenapa gue takut banget gitu loh dikritik? Kenapa gue takut banget bikin kesalahan? Padahal kan everybody makes mistakes. Semua orang buat kesalahan. Freedom. Aku mendengar kata freedom barusan. Atau kebebasan. Yang mungkin kalian akhirnya berani untuk membebaskan dirimu dari situasi-situasi toksik atau dari situasi-situasi beracun. Lagi-lagi aku perlu ingatkan ini general reading. Karena di general reading berarti yang nonton banyak dong. Anggaplah ini tuh main theme buat kalian, tema besar dalam hidup kalian. Aku baru sadar, bottom of deck justice. Ya, kamu akan mendapatkan suatu bentuk keadilan dalam cara apapun ya, entah dalam hubungan pertemanan, dalam karir, dalam hidup, dalam hubungan asmara, atau dalam hubungan dengan keluarga. Yang tadi aku bilang, kalau kamu sempat merasakan kamu tertindas, atau kamu ngerasa hidup kamu tuh stuck gitu loh, nggak kemana-mana. Tapi di 2024 kamu di 2024 kamu tuh akhirnya memberanikan diri untuk
bebas dari situasi-situasi yang toksik gitu. Barusan tuh aku dapat notifikasi, dapat chat dari satu teman, dari satu kenalan yang menceritakan ke aku tentang update atau progres dia di satu hal. Sebutlah temanku ini namanya A. Si A ini punya mimpi, si A punya harapan. Tapi si A tuh sempat stagnan beberapa bulan dalam prosesnya, dalam usahanya mengejar mimpi atau mengejar harapannya. Oh ya, freedom. Dan temenku si A ini butuh waktu untuk dia ngebebasin dirinya dari ketakutannya. Karena dia takut dijudge, karena dia takut dihakimi, karena dia takut merasa gagal, karena dia takut ngerasa nggak pantas atau nggak layak, karena dia takut buat nantinya ketika dia memperjuangkan harapan atau keinginannya itu, orang-orang malah backlash gitu ke dia. Butuh waktu, butuh proses untuk si A ini akhirnya memberanikan diri kayak, tapi itu kan harapan gue. Yang punya mimpi itu, yang punya harapan itu kan gue. Yang bayar dalam proses gue belajar buat bisa meraih mimpi dan meraih keinginan itu, yang memperjuangkan mimpi dan keinginan itu kan gue. Kenapa ya gue takut banget? Nah, butuh waktu untuk A keluar dari mindset ketakutannya dia ke mindset dia yang aku bisa bilang mindset warrior, mindset pejuang, mindset orang yang berani untuk benar-benar mengharapkan harapannya, memperjuangkan harapannya. Nah, kalian tuh, energi kalian saat ini mirip sama energinya A yang aku bisa bilang mungkin tahun lalu kali ya, ketika si A ini masih takut-takut. Tapi sekarang menjelang 2024 dia barusan chat ke aku, menceritakan, aku belum baca detail, tapi dia chat ke aku menceritakan plan, plan vision, plan harapan dia di 2024 gimana. Mungkin kamu bisa menghabiskan sisa 2023 ini, yang selama 1 minggu, beberapa hari ke depan itu kamu habiskan untuk kamu bikin vision board mungkin, atau kamu bikin list apa yang mau kamu manifestasikan, apa yang mau kamu usahakan. Walaupun mungkin kamu baru buat plan gitu loh, baru buat rencana, baru menanam bibit awal, baru menanam small steps, langkah-langkah kecil. That's okay, that's still progress. Nggak apa-apa, itu masih progress kok. Itu juga bagian dari progress kok, itu juga bagian dari proses kok. Karena aku rasa teman-teman yang pilih nomor 2 ini, yang pilih purple agate ini, you guys know you deserve better. Hatimu sadar, atau intuisi kamu sadar, diri kamu sadar, hati kecil kamu terdalam tuh sadar kalau kamu tuh berhak untuk mendapatkan lebih baik. Kamu berhak untuk mendapatkan yang lebih baik dibanding apa yang selama ini kamu dapatkan. Bukan berarti serakah ya, bukan berarti serakah, atau bukan berarti egois juga. But you just want better. Kamu hanya ingin perbaiki kondisi karir kamu, memperbaiki kondisi hubungan asmara kamu, memperbaiki kondisi keuangan kamu, memperbaiki kondisi finansial kamu, dan lain sebagainya. Dan justice will be served. Aku inget banget titik point of no return, atau titik waktu dan momentum dimana akhirnya si A itu ngerasa kayak, ya udah deh, gue nggak bisa stuck di ritme atau di pola yang sama berulang-ulang kali terus-terusan. Kalau gue pengen maju, kalau gue pengen memperbaiki kualitas hidup gue, kalau gue pengen hidup gue jadi lebih baik lagi, ya it has to start from me being brave. Harus dimulai dari gue yang memberanikan diri gitu loh. Harus dimulai dari gue yang keluar dari ketakutan ini, dan harus dimulai dari gue yang memilih untuk choose myself, memilih diri saya sendiri,
memilih hidup gue sendiri. Bodoh amat orang ngomong apa. Aku inget banget titik point of no return, titik si A itu akhirnya memilih diri sendiri. Nah iya, you guys are gonna choose yourself. Kalian akhirnya akan memberanikan diri untuk memilih dirimu sendiri. Kamu akhirnya akan memberanikan diri untuk, ya udah, it's my life. It's my life. It's my life. And I'm gonna do what's best for me. Ini hidup gue. Dan karena ini hidup gue, jadi gue mau memilih untuk memberanikan diri melakukan hal-hal yang memang lebih bisa membahagiakan gue dalam jangka panjang. Hal-hal yang lebih bisa buat gue puas. Hal-hal yang gue tahu itu tidak akan merugikan orang lain, tapi itu akan membantu saya untuk meraih mimpi, meraih harapan. Betul-betul you guys are gonna choose yourself sih. This is beautiful. Bukan berarti egois loh, lagi-lagi aku bilang bukan berarti egois. Tapi kalian itu akan belajar banyak kalau setiap orang tuh punya alur ceritanya masing-masing. Setiap orang punya pola hidupnya masing-masing. Dan ketika kamu memberanikan diri untuk stand up for yourself, atau kamu berani untuk memperjuangkan apa yang kamu mau, memperjuangkan harapan yang kamu mau, memperjuangkan keinginan yang kamu mau, itu sebetulnya bukan berarti karena kamu egois, tapi karena kamu tahu ketika kamu berusaha untuk menyalakan lagi cahaya, menyalakan lagi api, menyalakan lagi gairah, menyalakan lagi cinta dan banyak rasa syukur dalam diri kamu, nantinya cinta, gairah, rasa syukur, kebahagiaan yang kamu miliki itu ketika kamu pancarkan ke dunia, itu bisa membantu kamu untuk bukan hanya menarik apa yang ditakdirkan buat kamu, tapi bisa memotivasi orang lain juga. Bisa menjadi semangat buat orang lain juga. Bisa menginspirasi orang lain juga. Tapi kalian perlu jujur nih aku rasa. Teman-teman yang pilih nomor 2, kamu perlu untuk bisa betul-betul belajar jujur. Kamu perlu untuk bisa betul-betul tanya ke hatimu sendiri. Apa yang betul-betul menjadi keinginan kamu atau menjadi harapan kamu yang that's really genuinely yours. I mean, maksudku kadang kita nggak sadar mimpi, keinginan atau harapan kita itu bisa diintervensi atau dipengaruhi oleh ambisi-ambisi atau ekspektasi orang lain yang mereka tanamkan ke kita, atau bahkan doktrin-doktrin orang lain yang mereka tanamkan ke kita yang ujungnya sebetulnya bukan sepenuhnya harapan kita. Bukan berarti aku bilang kita benci atau langsung jadi kayak nggak mau dengerin saran orang lain ya, terus kita ujungnya malah benci sama orang lain. Tapi kadang kita perlu belajar jujur sama diri sendiri. Apakah harapan, keinginan, atau ambisi yang kita harapkan itu, yang kita mau itu betul-betul milik kita, bukan milik orang lain. Misal aku dapat vision, kayak ada anak yang mungkin sebetulnya dia tertarik buat belajar seni, tapi orang tuanya memaksakan untuk belajar matematika gitu loh, atau belajar IPA. Bukan berarti seni lebih baik dan kita tidak butuh matematika atau ilmu eksak, tidak. Semua pasti saling mendampingi. Semua pasti butuh untuk saling melengkapi. Tapi kalau misalnya anaknya memaksakan diri ngikutin keinginan orang tuanya atau keinginan harapan orang tuanya untuk bisa terus belajar matematika atau ilmu eksak aja, tanpa dia mengasah bakat seninya, dia nggak akan tahu, ujungnya dia nggak akan tahu dia mau apa. Ujungnya si anak itu nggak akan tahu harapannya apa. Kenapa? Ya karena dia terbiasa untuk people pleasing. Dia terbiasa untuk ngikutin apa yang orang lain mau. Ujungnya dia memendam harapan dan keinginan serta passion dirinya sendiri. Aku bilang kan tadi, kalian itu energinya kuat dengan freedom, dengan kebebasan. Mungkin kalian di 2024 akan lebih berani untuk keluar dari ketakutan kamu, keluar dari doktrin-doktrin atau paksaan-paksaan orang lain, atau keluar dari pikiran-pikiran negatif kamu
Yang akhirnya kamu juga belajar untuk bisa jujur. Belajar untuk bisa jujur tanpa penghakiman, terutama terhadap dirimu sendiri. Aku rasa banyak di antara kalian yang akan lebih berani untuk belajar public speaking sih. Untuk bisa gimana caranya agar kamu bisa. Tentu akan ada banyak yang belajar tentang public speaking. Bagaimana cara kamu mengkomunikasikan keinginan kamu, mengkomunikasikan harapan kamu dengan asertif. Kalian lihat nggak, tadi tuh sebetulnya aku sempat ganti baterai karena tiba-tiba baterainya drain lagi. Di nomor 1 tuh sempat drain. Seingat aku baru cas loh, padahal baterai kameraku cuman drain. Dan ini panas banget baterai kalian. Baterai sebelumnya aku pakai buat reading kalian. You guys are exhausted. Kamu tuh kecapean. Kamu kecapean karena memaksakan diri menjalani hidup, not being true to yourself. Kamu kecapean karena kamu memaksakan diri menjalani hidup, tidak menjadi dirimu sendiri. Dan capek loh kalau kita memaksakan diri untuk ngikutin keinginan orang lain terus, ngikutin ekspektasi orang lain terus. Yang ujung kamu sendiri nggak tahu kamu mau apa. Yang ujung kamu sendiri nggak tahu hati kamu mau apa atau hati kamu butuh apa. Bukannya kamu bahagia, malah stres sendiri pasti. Because it will make you lose yourself eventually. Itu akan membuat dirimu sebetulnya malah kehilangan dirimu sendiri. Dan teman-teman yang pilih nomor 2, kamu rasa kalian akan belajar banyak di tahun 2023 untuk bisa jujur sama dirimu sendiri. Untuk tidak lagi mempedulikan misalnya orang lain nyinyir apa. Aku nggak tahu kenapa ngerasa kalian itu adalah orang-orang yang gampang kepancing orang lain. Sadar atau nggak sadar? Gampang kepancing, entah gampang kepancing emosi atau kamu gampang iri sama orang lain. Kamu ngerasa kayak, kok mereka punya tapi aku nggak punya sih? Kok mereka bisa dapat itu tapi aku nggak dapat sih? Iya, namanya juga porsi rezeki tiap orang beda-beda kan? Masa kamu memaksakan diri buat menjalani alur cerita hidup orang lain, terus mendapatkan apa yang orang lain punya? Padahal itu rezeki mereka, bukan porsi rezeki kamu. Kamu juga pasti punya rezeki kamu sendiri kok. Kamu juga, Tuhan nggak tidur, semesta nggak jahat kok, gitu loh. Dan kalian di 2024 akan belajar banyak untuk ya udah, I'm gonna focus on myself, I'm gonna focus on my goal, and trust that as long as I'm on my path, God and the divine will guide me to reach and to be, to arrive at wherever I'm meant to be. Tuhan dan semesta pada akhirnya akan mengarahkan aku dan membawaku ke destinasi titik dimanapun aku ditakdirkan untuk berada, gitu. Kalian akan belajar banyak juga tentang pengelolaan emosi, emotional management, komunikasi, gimana cara untuk berkomunikasi secara asertif. House 11, see partnership, friends, like-minded groups, and humanitarian beliefs. Pilih dan pilih lingkungan atau teman-teman seperti apa. House 8, F7, 11. What did I say, 7, 11? Tapi 7 tuh juga ada partnership. House 7 juga ada rumah ketujuh di astrologi juga ada kaitan dengan partnership. Aku dia bukan berarti aku menghilang, tapi aku lagi handling. Tapi aku benar-benar ngerasa teman-teman yang pilih nomor 2 itu sadar atau nggak sadar, entah kamu memang pernah terjebak dalam lingkungan pertemanan yang kurang sehat, atau kamu sendiri tuh terjebak dalam mindset, terjebak dalam pola pikir seakan kamu adalah korban, victim mentality, dan kamu ngebandingin diri sama orang-orang sekitar kamu, entah itu teman kamu atau siapapun, yang sebetulnya you don't have to do that. Kamu nggak perlu ngebandingin diri sama siapapun gitu loh. Temanmu punya rezekinya, kamu punya rezekimu sendiri juga. Gemini,
curiosity, intellect, networking. Kamu perlu pilah dan pilih. See? The Emperor. I like this strength. Kalian benar-benar kelompok yang sadar atau nggak sadar gampang kepengaruh ini, gampang entah kamu sadar atau nggak sadar gampang gak enakan sama orang lain, gampang people pleasing, atau ya aku bilang tadi, karena kamu sendiri belum merasa utuh kemarin-kemarin, atau belum merasa cukup, belum merasa damai dengan dirimu sendiri, otomatis kamu jadi kayak gampang ke bawah arus. Dan di 2024 Tuhan dan semesta mau kamu untuk pilah dan pilih lingkungan, koneksi, situasi, hubungan, atau teman-teman seperti apa yang memang pantas kamu percaya dan mau kamu perjuangkan, mau kamu pertahankan dalam hidup kamu atau tidak. Mungkin banyak di antara kalian yang saking kamu takut buat ditinggalin, atau saking kamu ngerasa FOMO, fear of missing out, takut buat nggak dapetin apa yang orang lain dapat, itu yang bikin kamu jadi kayak rushing, atau terburu-buru, atau tergesa-gesa, atau kamu ngebandingin diri sama orang lain. Yang ujung kamu nggak kamu ngikutin apa yang orang lain lakukan, kamu mengejar apa yang orang lain lakukan, kamu memaksakan pengen bisa dapat apa yang orang lain dapat, sampai kamu kehilangan valuesmu sendiri. Aku ingat cerita temanku si A tadi itu. Dia itu menceritakan tentang karir tadi, tentang rencana bisnis, tentang karir. Tapi dia sempat insecure, dia sempat ngerasa dirinya nggak worthy, sempat ngerasa dirinya nggak berharga. Kenapa? Karena dia berpikir kita sumuran. Dan temanku si A ini mikir, orang-orang sumuran kita udah sukses, tapi aku masih begini-begini aja. Insecure karena apa? Ngebandingin diri sama orang lain, sampai dia nggak sadar sama potensinya, sampai dia nggak sadar sama kualitasnya dia sendiri. Tapi setelah si A ini belajar untuk fokus ke dirinya, menggali dan kenalan sama dirinya, belajar untuk mencari tahu tentang potensinya, terus dia belajar untuk mengganti siklus lingkungan pertemanannya ke siklus dan lingkungan pertemanan yang lebih sehat. Pelan-pelan dia sadar, dia selama ini berkualitas kok, cuman sempat terjebak dalam siklus atau pola lingkungan yang salah aja. Nah, kalian di 2024 akan belajar untuk jujur sama diri sendiri, terus bisa membebaskan diri dari situasi dan lingkungan yang toksik, serta belajar untuk bisa berkomunikasi lebih asertif, belajar untuk bisa lebih tegas juga. I feel like there will be a lot of moments where you have to speak up, you have to express yourself. Akan ada banyak momen atau akan ada banyak situasi di mana kamu perlu banyak berbicara di depan publik dalam cara apapun, atau banyak mengekspresikan diri ya dalam cara apapun juga. Oke? Tapi ya itu jelas loh, public speaking butuh keberanian. Public speaking butuh rasa percaya diri. Bukan untuk kita otomatis jadi merasa lebih hebat, atau merasa lebih mampu, merasa lebih keren dari orang lain gitu loh. Oke? Aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Karena nomor 2 sudah. Sekarang kita akan lanjut ke yang terakhir. Kalau kalian teman yang pilih nomor 2 ini ngerasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like ya, komen kasih tau aku. Dan kalian boleh banget kok share video ini atau video lain dari Illusion Priestess ke siapapun kenalan kamu yang mungkin kamu rasa juga perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Illusion Priestess. Semoga itu juga bisa membantu orang lain yang mungkin membutuhkan untuk dengar pesan-pesan dari yang bisa aku bantu terjemahkan gitu loh buat kalian. Kita lanjut ke yang terakhir. Atau gelang kristal Zoyzit. Untuk teman-teman yang pilih gelang kristal Zoyzit, kita coba cari tahu
apa yang mungkin terjadi dalam hidup teman-teman di sepanjang tahun 2024. The world traveling. Udah ada yang punya rencana traveling? Traveling jangka panjang terutama. Ada Ten of Wands juga. Tadi ini nomor 1 juga ada Ten of Wands deh. Dia bukan berarti aku menghilang, tapi aku rasa banyak yang pilih nomor 3 karena energinya lebih berat dibanding 2 yang tadi sebelumnya. Hanya saja buat teman-teman yang pilih nomor 3, aku rasa kamu tuh sebetulnya di 2024 mungkin akan lebih sibuk, akan mengemban lebih banyak sibuk, atau you're gonna carry more responsibilities, but you're gonna do that happily. Ada alarm tiba-tiba bunyi, dan aku akan rasa alarm ini konfirmasi. Lucunya adalah alarm ini tiba-tiba bunyi di jam 6.36. Angel numbers. Dan bottom of deck ada the High Priestess. Aku nggak tahu kalian tuh ada yang tertarik mungkin buat sekolah lagi kah, atau belajar lagi, atau kamu tertarik buat mendalami dan belajar lagi tentang spiritualitas, atau kamu tertarik buat belajar tarot mungkin, atau kamu tertarik buat belajar astrologi, atau kamu tertarik buat belajar lebih dalam tentang dirimu sendiri, atau mungkin ilmu-ilmu terkait ilmu kesehatan, atau bagaimana sih Ace of Swords jatuh sendiri nih. Kamu tertarik untuk belajar gimana caranya agar kamu tuh bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. You're opening yourself up to self-improvement. Kamu membuka diri untuk perkembangan diri gitu loh, untuk belajar lebih banyak lagi agar kualitas diri kamu dan kualitas hidup kamu tuh bisa berkembang. Tapi yang aku suka dari kalian adalah mungkin kalian tuh udah sadar dari sekarang. Kalian sudah aware kalau misalnya, aku tahu kok kalau di 2024 hidupku akan jauh lebih sibuk. Aku tahu kok kalau mungkin beban atau tanggung jawab yang aku ambil atau perlu aku pegang itu memang jauh lebih sibuk. Aku tahu, aku sadar. Tapi kamu siap. This is beautiful. Ini yang aku bilang, aku suka energi kalian karena ini tuh ibaratnya kayak orang yang tahu ya, ketika misalnya dia mau, misal ya, kita ambil contoh kasus, misal atlet sumo atau atlet basket. Dia sudah banyak berlatih. Mungkin dia punya training atau latihan badan, olahraga khusus untuk meningkatkan skillsnya, untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya dan lain sebagainya. Dan dia tahu ketika dia tiba waktunya untuk berkompetisi, ya dia harus berkompetisi. Teman-teman tuh kemarin aku rasa juga sudah mempersiapkan diri. Walaupun mungkin proses perjalanan atau proses persiapan yang kamu jalani, entah ini mungkin juga ada kaitan dengan trauma healing, atau ada kaitan dengan kamu yang berusaha untuk mempersiapkan apapun dalam upayamu meraih mimpi atau upayamu meraih harapan. Kalian sadar kalau misalnya ya aku tahu kok untuk aku bisa tiba di destinasi, atau aku bisa tiba di tujuan yang aku mau, tiba mendapatkan apa yang aku harapkan, ya aku tahu ada usaha yang harus aku kerahkan, ada usaha yang harus aku perjuangkan. Aku tahu aku nggak bisa sembarangan ngambil tindakan. House 9, spiritual growth. Aku nggak tahu, nggak bisa gegabah ambil tindakan. Aku nggak bisa gegabah bertindak. South Node dan House 4. Bottom of deck-nya ada fixed sign. Stability, persistence, loyalty, and dependability. Kalian sadar nih, aku bisa bilang ini adalah kelompok pile orang-orang yang sangat bertanggung jawab, sangat disiplin, dan sangat pekerja keras. Aku bisa bilang kalian tuh mungkin agak-agak stubborn kadang-kadang, kamu bisa agak-agak keras kepala, tapi kamu tuh adalah orang-orang yang ya udah, kalau gue mau dan gue tahu gue pasti bisa bertanggung jawab,
gue akan perjuangkan itu kok. Kalau aku ngomongin zodiak yang langsung mentah-mentah, karena bisa jadi zodiak kamu itu atau di bercat kamu banyak unsur-unsur elemen zodiak itu. Taurus, Scorpio, Leo, Aquarius, Aries, Cancer, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio, water sign, fire sign, Sagittarius, Leo, Aries, dan somehow Libra juga. Mungkin ada unsur-unsur zodiak tertentu yang aku sebutkan itu di bercat kamu. Tapi ini adalah kelompok orang-orang yang sangat-sangat bertanggung jawab, sangat-sangat disiplin. Dan aku bisa bilangkan tadi, kalian itu adalah kelompok orang-orang yang nggak mudah menyerah gitu loh. Kayak kalau misalnya ada hambatan atau ada rintangan, kamu lihat prosesmu dalam meraih mimpi itu ada yang mau coba untuk ngejegal atau rencana dan strategimu gagal sih, sama kayak aku lagi berusaha untuk ngatur nih kameranya karena tiba-tiba tadi nggak sengaja kesenggol. Ya kamu akan berusaha untuk adjusting yourself, beradaptasi lagi, menyesuaikan diri lagi. Kamu berusaha untuk tidak takut buat bertransformasi ya. Tidak takut untuk mengumpulkan ilmu, ide, strategi. Kamu evaluasi lagi strategi kamu. Kalau perlu kamu ganti cara, kamu ganti jalan. Ibaratnya buat kalian tuh pemahaman atau peribahasa ada 1000 jalan menuju Roma. Nah iya, buat kamu tuh pasti akan ada 1000 jalan, ada 1000 cabang buat kamu berjuang meraih mimpi, berjuang meraih harapan. Kalian adalah kelompok orang-orang yang tidak segan untuk bertransformasi, tidak segan untuk gali ilmu lagi, belajar lebih banyak lagi, supaya kamu bisa dapat mimpi kamu, supaya kamu bisa dapat harapan kamu. I like this kind of people, to be honest. Aku suka orang-orang kayak gini. Orang-orang yang mereka tidak akan menghabiskan waktunya untuk mungkin malas-malesan, atau tidak akan menghabiskan waktunya untuk ya gitu-gitu aja, atau stagnan di situasi yang sama. Kalaupun kamu mungkin lagi ngerasa stuck, atau kamu lagi ngerasa kayak nggak mood ngapa-ngapain, itu kamu akan meluangkan waktu untuk mungkin mengevaluasi diri. Kamu akan meluangkan waktu untuk retreat dan mencari tahu, oke, ini salahnya di mana ya? Apa yang bisa dibenahi ya? Apa yang bisa diperbaiki ya? Apa yang bisa ditingkatkan ya? Apa yang perlu aku improve dari kualitas diriku sendiri? Apakah aku masih punya ketakutan? Ini kan destined to release. Apa yang perlu aku lepaskan? Apa yang perlu aku ikhlaskan? Apa yang perlu apa kebiasaan-kebiasaan atau habit yang is no longer serving me, itu udah nggak bisa aku paksakan lagi. Kalian itu sebetulnya sangat-sangat suka kedamaian. Kalian sangat mencintai kedamaian. Jadi hal-hal yang kamu rasa itu nggak bisa bikin kamu damai, nggak bisa bikin kamu bahagia, itu akan langsung kamu buang, itu akan langsung kamu tinggalkan. Dan itu yang mungkin membuat kalian itu sebetulnya you're able to keep your eyes on the prize. You're able to keep your eyes on the goals. Kamu bisa menjaga mimpi kamu bisa menjaga mata kamu, harapan kamu supaya bisa datang atau bisa kamu raih gitu loh, bisa achievable. Dan kalian pernah dengar gak sih perumpamaan yang ada loh orang-orang yang ketika mereka misalnya terluka atau ketika mereka terjatuh, mereka tuh mengumpulkan memori lukanya bukan untuk dijadikan sumber kepahitan, tapi dijadikan penghargaan atas dirinya. Seberapa jauh mereka sudah berjalan, seberapa jauh mereka sudah berproses, seberapa jauh mereka sudah belajar, seberapa jauh mereka sudah bertumbuh, dan lain sebagainya. Dan kalian tuh di 2024, satu yang aku rasakan kuat adalah intuisimu akan semakin kuat, intuisimu akan kenceng banget. Tapi kamu tuh nggak akan, you're not gonna take advantages of that.
kamu nggak akan menyalahgunakan intuisi kamu, melainkan kamu akan menggunakan intuisi kamu untuk bantu kamu susun strategi. Tapi kamu gak akan sendirian loh, aku rasa. Kamu akan dikelilingi dengan teman-teman, koneksi, atau bahkan pasangan ya. Pacar mungkin, atau suami, atau istri, atau ya, soul family, keluarga jiwa kamu. Orang-orang yang memang dekat sama kamu. Orang-orang yang memang akrab dan deket banget, benar-benar dekat sama kamu. Dan orang-orang itu akan bantu kamu naik tangga. Bantu kamu up leveling. Karena aku bisa bilang progres teman-teman yang pilih nomor 3 ini di 2024 dalam usahamu meraih mimpi atau dalam usahamu meraih harapan kamu, itu bisa melejit pesat, cepat banget loh. Karena kamu gak sendirian. Karena kamu dikelilingi dengan orang-orang yang bisa ngelihat values kamu, orang-orang yang bisa ngelihat kualitas kamu, orang-orang yang ngelihat keunikan kamu, kesabaran kamu, persistensi kamu, kedisiplinan kamu, orang-orang yang ngelihat ketersediaan kamu untuk belajar, ketersediaan kamu untuk berubah, kualitas kamu. Mereka tuh mau kamu juga untuk sukses. Orang-orang yang bisa ngelihat kualitas kamu dan sadar dengan potensi kamu, mereka akan secara alami bermunculan di 2024 untuk bantu kamu benar-benar driving, succeeding, sukses gitu loh. I could say you guys are gonna be on the mood to like really succeed in 2024. Aku bisa bilang tuh kalian lagi dalam mode kasarnya senggol bacok. Ya, aku nggak mau diganggu gitu loh. Aku nggak mau diacak-acak rencana atau plan aku untuk meraih mimpi atau meraih harapan. But in a good way. Tapi dalam cara yang bagus, dalam cara yang positif, dalam cara yang kamu tahu ya Mini, this is the time for me to shine. And I'm gonna shine. I wanna shine. Kamu tahu 2024 itu adalah waktu buat kamu bersinar. Waktu buat kamu mungkin ya aku bilang tadi, traveling atau belajar atau studi atau kamu mencoba banyak hal baru, ekspansi, terbang, keluar dari zona nyaman kamu. Dan prosesmu meraih mimpi, prosesmu terbang ini, prosesmu meraih harapan ini akan didukung dengan orang-orang yang memang bersedia untuk bukan hanya memegang tangan kamu tapi memegang jaring. Jaga-jaga, just in case if you fall, they'll be there by your side. Orang-orang yang akan mendampingi kamu, kalaupun kamu jatuh, ya kamu gak akan jatuh sendirian. Kamu akan didampingi, ditemani sampai pulih. This is nice. This feels very homey and very safe to me. Karena kalian juga sudah menantikan lama, aku rasa, untuk bertemu dengan, sebutlah soul family atau keluarga jiwa kamu ini. Kamu sudah menantikan lama untuk bisa bertemu, meraih mimpi, meraih harapan, dan aku bisa bilang 2024 itu akan jadi momentum di mana wish fulfillment sih. Banyak mimpi, banyak harapan, banyak keinginan yang jadi kenyataan. Banyak doa-doa yang akan terjawab. Banyak selebrasi, aku nggak tahu. Apakah mungkin kalian tertarik buat merayakan ulang tahunmu secara besar-besaran di 2024? Atau kamu memang mau traveling, ada teman kamu atau kamu yang mungkin mau menikah, atau ada selebrasi misalnya ulang tahun keberapa pernikahan orang tua kamu, atau ada banyak acara sih, ada banyak selebrasi yang kamu rayakan, dan perayaan-perayaan ini tuh they're gonna make you happy. Atau pencapaian-pencapaian yang akan kamu dapatkan secara berkala di 2024 itu yang akan buat kamu merasa lebih hidup, lebih bahagia, lebih enjoy, dan lebih alive, lebih hidup lah. Oke? Jujur aku nggak tahu video ini udah berapa lama, tapi I'm happy for you guys. This feels very homey to me. Pala ini tuh berasa hangat banget, nyaman banget. Aku nggak capek sama sekali, malah berasa kayak excited. Ceritain dong di kolom deskripsi di bawah ini. Kenapa aku bilang di kolom deskripsi? Ceritain di kolom komentar di bawah ini. Saking aku terlalu excited nih di tengah Mercury retrograde. Ceritain di kolom komen di bawah ini kalau memang kamu rasa pesannya resonate dan kamu pun memang sudah punya rencana-rencana tertentu, target-target tertentu, atau target-target perayaan-perayaan yang mau kamu lakukan di 2024 nanti. Dan aku rasa cukup sekian untuk video buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3 ini. Semoga mereka bisa bermanfaat buat teman-teman dalam cara apapun. Dan
Follow aku juga dong di Instagram, di TikTok, dan di Twitter. Supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Kalau gitu, semua pesan dari nomor 3, nomor 2, dan nomor 1 sudah disampaikan. Aku harap video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai kita ketemu lagi dalam kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.